Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini. Dan terima kasih untuk puji-pujian yang mengantar kami untuk melihat Engkau dan karya-Mu. Siang ini Bapa di sorga, kami mohon Engkau berbicara bagi masing-masing kami. Buka mata hati kami untuk kami bisa melihat Engkau yang besar, kasih-Mu yang luar biasa yang melimpah. Supaya kami boleh dikuatkan, dihiburkan, bahkan diberanikan untuk melanjutkan kehidupan kami yang mungkin yang sedang tidak baik saja. Kami minta belas kasihan Tuhan berbicara bagi kami. Kami minta Allah Roh Kudus tercurah bagi kami. Kami minta Allah Roh Kudus menyalakan api pengharapan, api kekuatan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sapa setiap kami dengan semua konteks kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami berdoa memohon semua ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Selamat buat Persib. Ada pendukung Persib di sini. Oke saudara sekalian. Buat teman-teman yang memilih tidak datang karena kekhawatiran untuk di jalan dan lain sebagainya. Shalom juga buat kalian ya. Baik, kita akan bicara tentang extravagant love. Dari Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan 48. Supaya kita tahu konteksnya, mari kita baca Alkitab ini bersama-sama perlahan-lahan. Semoga bisa terlihat ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu. Salah satu pelayanan yang gak mudah adalah pelayanan buat orang-orang mantan napi. Saudara sekalian, orang mantan napi itu kalau udah keluar, stigma tentang narapidana itu gak bisa lepas. Sekelompok teman saya melayani itu di Bali. Dan mereka bergumul sekali sebab ketika napi itu bertobat di dalam pelayanan mereka di dalam lapas, ketika keluar gak ada orang yang menyambut. Bahkan untuk hidup, untuk bekerja, orang tuh curiga. Dan akhirnya karena terpaksa mereka melakukan lagi kejahatan, lalu kemudian masuk lagi dan kemudian orang berkata, tuh kan benar.
Nah saudara sekalian gak mudah di-labeling sebagai orang yang gak pernah berubah. Menurut saya itulah yang mendesak satu kelompok orang mantan narapidana untuk mendirikan satu pelayanan yang disebut dengan Ground 40. Mereka menolong orang-orang yang terstigma tidak ada harapan, terstigma sebagai orang berdosa untuk kemudian mengalami pemulihan, mengalami restorasi dan mengalami kemampuan untuk menjalani kehidupan yang baru. Saudara sekalian, menurut saya ini adalah pelayanan yang luar biasa. Saya dan saudara mungkin bisa berkata, thank God, saya nggak pernah di penjara. Thank God, saya nggak pernah sejahat mereka. Saya nggak pernah apa yang mereka lakukan. Puji Tuhan. Persoalannya bukan di situ. Bagi saya adalah mereka memang lebih buruk daripada saya dan saudara. Mungkin mereka adalah pezina, perampok, pemerkosa, koruptor. Mereka adalah orang-orang yang berdosa. Tapi mereka, saudara sekalian, orang-orang ini mengalami life transformation, life restoration. Nah jadi kan pertanyaannya, saya dan kamu sedang mengalami pemulihan hidup atau sebenarnya kita tidak dipenjara secara fisik, tapi hati kita dipenjara oleh banyak hal. Mungkin oleh dosa yang kamu tahu kamu nggak boleh lakukan itu, tapi seperti kerbau dicocok hidung kita nggak bisa lepas. Kita tahu marah itu tidak boleh. Tapi kita senang melukai orang dan semakin orang itu terluka, termehek-mehek di depan kita, tertancap, terpaku. Kita senang, kita ada kepuasan tersendiri. Saudara mungkin kita terhimpit, terjebak dengan pinjol. Kita tahu kita nggak boleh berhutang. Alkitab bilang jangan berikan nyawamu kepada orang yang akan memitangi engkau. Hutang itu bukan hanya masalah uang, tapi hutang itu masalah nyawa. Berapa banyak orang yang harus bersembunyi, ganti nomor, kemudian pura-pura jadi siapa, pindah keluar kota hanya karena pinjol. Apalagi sekarang saudara sekalian pinjol gampang sekali, tinggal udah ada saudaraku. Saudara tidak dipenjara secara fisik, tapi saudara nggak bisa tidur kan, gara-gara itu penjara saudara. Dan kemudian kalau saudara datang ke rumah Tuhan, kalian seperti ada yang memenjarakan, menolak, membuat engkau nggak bisa berekspresi dengan luar biasa karena sesuatu yang di dalam. Belakangan ini ada begitu banyak orang yang terpenjara, tertekan oleh tekanan ekonomi yang di luar. Memang perangnya jauh ribuan kilometer di sana. Tapi pengaruhnya menghimpit usaha kita, toko kita, supply kita, saudara sekalian demand kita. Dan akhirnya melalui kalkulasi kita pusing. Membuat kita nggak bisa tidur mungkin. Membuat kita ketakutan. Membuat kita tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan yang berkata ini harinya Tuhan, mari kita bersuka cita kepada Dia. Kalaupun kita membaca Alkitab, berdoa, kemudian beribadah seperti ini, tapi pikiran kita tergulung seperti saat gulungan ombak yang gak pernah habis, saudara sekalian. Atau seperti debu atau yang menghisap, pasir yang menghisap kita ke dalam. Semakin dipikir, semakin ke dalam dan membuat kita terjerembab di dalamnya. Saudara sekalian, pagi ini kalau ada di antara kita ngalamin begitu, dan Roh Kudus membicarakan engkau dengan konteks ini, puji Tuhan. Sebab ada kasih yang melimpah dari Yesus yang mampu memulihkan hidup saudara. Keinginan saudara yang berkata, Tuhan seharusnya hidup gak begini. Aku ingin berubah, aku ingin dipulihkan, aku ingin direstorasi. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan itu karena kasih Tuhan yang melimpah atas hidupmu, berbahagialah. Kalau pagi ini setelah mendengar ini kemudian saudara digerakkan. Roh saudara tergerak walaupun saudara terhimpit dengan persoalan yang begitu besar. Tapi hati saudara menjerit kepada Tuhan dan berkata, Tuhan saya ingin dipulihkan. Itu adalah jamahan Tuhan buat saudara. Selain kita merayakan Persib yang menang hari ini, kita merayakan Pentakosta sebenarnya. Sesuatu yang luar biasa di mana Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang menanti-nantikan Allah menyatakan dirinya. Dan mungkin hari ini adalah harinya Tuhan buat Anda supaya Tuhan mencurahkan kembali rohnya kepada saudara. Bukan hanya mencurahkan, roh itu mungkin sudah ada di dalam, tapi menyalakan kembali api iman, api pengharapan yang saudara pernah punya sebelumnya. Saudara sekalian, cerita tadi menceritakan tentang dua orang sebenarnya. Yang pertama adalah seorang Farisi, namanya jelas. Ada
saudara sekalian, Simon sebenarnya ya disebut nanti di bawah. Saudara sekalian, yang lain adalah seorang perempuan yang di situ dikatakan terkenal sebagai orang berdosa. Saudara sekalian, saya dan saudara adalah orang berdosa. Tapi orang lain gak kenal dosa kita. Tapi wanita ini lain, saudaraku. Satu kota kenal dia sebagai orang yang berdosa, bayangin. Dan di sini dikatakan, saudara sekalian, banyak orang menafsir pasti ini adalah wanita pelacur atau tunasusila. Oke lah kalau begitu. Berarti ada seorang Farisi, pengerja GKI Anugerah dengan semua jubah dan kebanggaannya. Dan di kota itu ada seorang perempuan, bunga saritem yang luar biasa dan semua orang tahu. Oh come on, ini ada dua orang. Yesus tiba-tiba hadir di dalam dua orang. Menurut saudara siapa yang berdosa? Dua-duanya. Saudaraku, satu orang yang bernama Simon itu berdosa. Kenapa? Pada akhirnya dia tidak memperlakukan Yesus seperti seharusnya. Di dalam hatinya dia mau take advantage dengan kehadiran Yesus. Saudaraku, menjamu seorang guru yang lagi hype, yang lagi populer, yang lagi dikenal oleh banyak orang, itu mendapatkan saudara sekalian keuntungan buat dirinya. Kayak misalnya di restoran-restoran gitu kan ada artis, kemudian ada foto, kemudian ada tanda tangan, kan biasa gitu kan. Maksudnya apa? Bahkan artis ini pun makan di sini. Saya beberapa kali kalau pergi ke Jawa Tengah, bahkan ke Pulau Sumba ada foto Jokowi itu dengan pegawai-pegawainya. Maksudnya apa? Take advantage terhadap foto itu. Padahal saudara sekali mungkin chefnya udah berganti, makanannya udah berganti dan lain sebagainya, bukan? Kayaknya Simon juga nggak tulus-tulus banget ngundang Yesus. Mungkin dia ingin mendapatkan peluang baik juga. Sementara Yesus terkenal, dia juga ingin terkenal, saudara sekalian. Jadi siapa yang berdosa? Dua-duanya berdosa. Waktu orang berdosa yang bernama Simon orang Farisi ini mengundang Yesus, apa yang Yesus katakan? Kamu orang berdosa, aku gak mau datang? Enggak, dia datang. Dia datang, saudara sekalian. Memang wanita yang berdosa ini dikatakan dia datang. Cuma keinginan dia untuk datang itu, saudaraku, dua-duanya kehadiran Yesus di rumah Simon orang Farisi ini karena kasihnya yang melimpah. Saudara sekalian, Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan mengerti, Tuhan mengenal. Mengenal Simon orang Farisi yang di luarnya nampak rohani tapi di dalamnya sama berdosanya dengan perempuan yang terkenal di seluruh kota sebagai orang yang berdosa. Kita berhenti dulu sejenak di sini. Menurut saudara, Tuhan tahu siapa Anda sesungguhnya? Menurut saudara, Tuhan tahu apa yang pikiran saudara? Menurut saudara, Tuhan tahu kebencian yang saudara taruh, tanam, lipat di lapisan paling bawah, engkau masukkan di dalam peti terkunci, gak ada orang yang tahu kecuali dirimu. Tuhan tahu? Tuhan tahu ketidakpuasan saudara, kesombongan saudara, mungkin dilapisi dengan rasa keinginan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Tapi Tuhan tahu motif yang dibaliknya, Tuhan tahu. Tapi yet, God loves you so much. Ekstravagan yang Tuhan Yesus miliki itu merangkul saya dan saudara. Itu juga yang mengubah Wesley Kesia, seorang narapidana saudara sekalian. Dari usia 10 tahun dia udah berurusan dengan kriminal. Oh saudara sekalian, saya gak ngebayangin. Aduh, saya bersyukur gak jadi gurunya. Kalau jadi gurunya mampus juga nih. Saudara sekalian, dia berulang kali melakukan kejahatan dan sampai 82 kali dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Tuhan gak putus asa. Kasih Tuhan melimpah, extravagance love of Jesus begitu melimpah dan merangkul Wesley. Dalam penahanannya yang ke-82 kali, di situ Tuhan mengutus seseorang untuk menceritakan kasihnya. Dan akhirnya Wesley, saudara sekalian, menerima Yesus sebagai juru selamat dan kemudian dia bertobat dan dia mengalami pembaharuan. Saudara sekalian, akhirnya Wesley mendirikan Ground 40 dan kemudian dia membagikan ceritanya untuk mengatakan kepada banyak orang bahwa orang itu bisa diubahkan oleh kasih Yesus yang melimpah. Simon gak ngalamin itu. Karena Simon terpenjara oleh nama baik. Dia gak mau dekat-dekat perempuan itu dan kemudian waktu perempuan berdosa itu datang. Ini wanita berdosa, kalau Yesus benar nabi, dia tahu nih pasti.
Dia terperangkap dengan budaya Yahudi yang memandang laki-laki lebih baik daripada wanita. Aku poinnya lebih banyak. Dia terperangkap dengan status sosial dan status rohani, dengan tindakan yang terlihat, saudara sekalian. Tapi dia lupa bahwa Allah melihat hati. Dan setiap hati yang tergerak, saudara sekalian, Allah mengundang mereka untuk mengalami kasih Allah yang besar itu. Siapa yang mengalami pemulihan? Mereka yang terbuka kepada Allah dan menyadari dirinya orang berdosa dan berkata, Tuhan, I need you, I need you. Saat ini mungkin saudara bukan seperti wanita yang terkena berdosa itu. Tapi adakah hal-hal yang lain yang mengikat engkau dan membuat engkau seperti ada di dalam gua yang begitu gelap, engkau gak bisa lihat lagi pengharapan. Masalah-masalah yang ada, masalah di keluarga, masalah suami istri, orang tua anak, masalah dengan mertua, masalah dengan bisnis, masalah dengan rekan kerja, membelenggu Anda seperti engkau ada di dalam gua yang begitu gelap dan tidak ada pengharapan di sana, tidak bisa melihat cahaya di sana, tidak bisa melihat api yang menyala di sana, dan engkau berkata, wah, percuma saja aku hidup seperti ini. Engkau mungkin merasa hidupmu seperti berada di jalan yang bengkok. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percaya kepada Dia, utamakan Dia, akui Dia dalam segalaku, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Saudara sekalian, mungkin kita gak tahu bentuknya, tindakan kita, keadaan kita seperti Simon yang Farisi itu, atau seperti wanita yang berdosa. Namun yang membedakan mereka untuk mengalami pemulihan adalah kerinduan mereka untuk mengalami Yesus. Hari ini, kalau saya dan saudara merasa bahwa di hadapan Tuhan yang tahu semua pergumulan kita, kita tidak bisa menutupi satu pun. Lalu kemudian kita bilang, Tuhan, I need you, I come to you. Saudaraku, saya pernah punya senior dalam pelayanan di kota Bandung ini. Dia orang yang seneng ngomongin orang lain, ya, penginjilan dan lain sebagainya. Satu kali, ya namanya juga manusia. Akhirnya dengan pacarnya mereka melakukan hubungan suami istri di luar nikah dan mengandunglah wanita itu. Saudara sekalian, waktu mengandung wanita itu dan semua orang tahu, waduh, entah berapa banyak telunjuk yang menghakimi mereka. Saudara sekalian, mereka mengaku dosa mereka minta ampun kepada orang-orang, secara khusus buat teman-teman pekerja. Lalu mereka bersedia untuk dipanis atau dihukum secara gereja, diturunkan jabatannya. Lalu kemudian saudara sekalian mereka dibimbing di pastoral. Puji Tuhan, mereka punya kerendahan hati dan akhirnya mereka dipulihkan. Nggak mudah, sampai sekarang orang-orang yang tahu kalau ketemu nggak mau dengerin dia. Tapi orang-orang yang nggak pernah punya masa lalu dengan orang ini mengalami Kristus melalui pelayanan daripada dua senior saya itu. Saudaraku, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi Tuhan di dalam kuasanya bisa memulihkan saya dan saudara. Mungkin bisnis saudara itu juga masalah yang berat buat saudara. Karena keputusan-keputusan yang salah, keputusan memilih rekan kerja, keputusan menghitung uang. Mungkin engkau terlalu serakah dan melihat bahwa keuntungannya begitu menggiurkan saudara sekalian. Dan saat ini mungkin terpuruk, Tuhan mengasihimu. Kasihnya yang begitu besar juga untuk saya dan saudara, dia mengajak engkau, mengundang engkau untuk datang kepadanya. Tapi apakah engkau punya hati yang sama seperti perempuan yang berdosa ini? Tuhan, aku gak punya lagi apa-apa, aku membutuhkan engkau. I come to you. Saudara sekalian, kalau seseorang yang sudah dipulihkan oleh kasih Kristus, kasihnya Yesus yang ada dalam hati kita itu membara seperti api, saudara sekalian, yang terus menerus menjadi membara, bertambah-tambah, saudara sekalian. Seperti wanita ini, saya nggak tahu kejadiannya di mana Yesus menjamah dia.
Tapi saudara sekalian, saya percaya sekali sebelum pertemuan di rumah Simon orang Farisi, dia mungkin melihat pekerjaan Yesus menyapa orang lain, membuat orang lain diberkati, kemudian dikasihi dan lain sebagainya. Dan kemudian wanita ini mengalami kasih Kristus itu. Atau mungkin bisa jadi juga pada waktu Yesus melewati dia dan dia melihat ada kuasa yang menjamah wanita itu, sampai dia merasakan sesuatu bahwa Yesus Allah itu mengasihi dia. Dan dia datang menghampiri Tuhan Yesus. Namun kali ini dia mendatangi Yesus bukan untuk mendapat keuntungan, untuk mencari keuntungan. Coba kita baca ayatnya. Dia datang, kemudian dia berdiri di belakang kaki Yesus. Simon berada di depan Yesus. Tapi wanita ini cari jalan di belakang Yesus karena merasa diri gak layak. Dia menangis. Lalu kemudian dia mendekati kaki Yesus. Waktu dia mendekati kaki Yesus, dia membasahi kaki itu dengan air matanya. Saya nggak tahu air mata apa, tapi yang jelas kalau dengar narasinya, air mata keputusasaan, air mata penyesalan, air mata kegagalan, air mata mungkin karena terharu akan kasih Tuhan yang begitu besar. Lalu kemudian dia mengurai rambutnya, kemudian dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dia mencium kaki itu dan meminyakinya dengan satu minyak wangi yang mungkin sudah bertahun-tahun dia siapkan untuk satu peristiwa istimewa. Saudara sekalian, orang yang mengalami kepemulihan di dalam Yesus, dijamah oleh kasih Tuhan, mereka akan mengalami satu kehidupan yang diperbarui seperti sebuah api yang diberikan, lalu kemudian api itu disiram saudara sekalian dengan minyak dan api itu kemudian membesar, membara. Saya dan saudara mungkin pernah dulu mengalami itu. Pertama kali terima Yesus, kemudian kita berkata, oh Tuhan, hidupku ini adalah milik-Mu. Tapi saudara sekalian, dengan kehidupan yang tidak mudah sekarang, dengan kehidupan yang mungkin menghimpit saudara, kemudian api itu menciut. Puji Tuhan. Tuhan pernah berkata bahwa buluh yang hampir patah tidak akan pernah dipatahkannya. Dan sumbu yang hampir padam tidak akan dipadamkannya. Bahkan saudara sekalian, di dalam peristiwa Pentakosta dia mengirim Allah Roh Kudus dalam bentuk api untuk mengobarkan lagi hati kita dan berkata, Tuhan ini aku, ini hidupku, pakai aku untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara sekalian, mereka yang mengalami jamahan Tuhan Yesus tidak seperti Simon yang semuanya itu dilakukan sebagai ritual, sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Berbanding terbalik dengan wanita ini. Tuhan berkata kepada Simon, aku datang ke rumahmu, engkau gak menyediakan air. Dia menyediakan air matanya. Aku datang kepadamu, engkau gak mencium, tapi dia mencium kakiku. Aku datang, engkau gak meminyaki, tapi dia meminyaki dengan minyak wangi itu. Satu kontras kehidupan saudara sekalian, karena orang itu ngalamin sesuatu yang ekstravagan. Lalu kemudian kasih yang meluap-luap itu membuat dia juga memiliki kasih yang meluap-luap kepada Tuhan Yesus. Ada dua orang yang berhutang. Satu orang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Siapa yang ketika dihapuskan hutangnya yang lebih mengasihi sang pemberi hutang itu? Kemudian Simon dan saya juga yakin semua kita menjawab. Dia yang merasa dosanya begitu besar dan kemudian dihapuskan dosanya, pelanggarannya. Dialah yang akan lebih mengasihi tuannya. Betul. Hari ini kalau saya dan saudara merasa diri kita ya berdosa sih, tapi gak sebegitu dosanya, kita juga tidak akan habis-habisan buat Tuhan. Tapi kalau saudara tahu betapa Tuhan itu mengetahui hati dan pikiran kita dan Dia sangat-sangat tahu siapa kita yang sesungguhnya dan merasa bahwa kita tidak layak di hadapannya, menurut saya saudara berpotensi mengalami kasih yang besar itu dan kemudian kasih itu mendorong saudara untuk lebih mengasihi Dia. Saya mau tutup dengan cerita dari seorang yang bernama Nabil Qureshi. Seorang yang mencari kebenaran di masa remajanya. Saudara sekalian, Nabil Qureshi terkenal dengan beberapa buku. Akhirnya meninggalkan kepercayaan lamanya dan kemudian mengikut Yesus. Dan waktu mengikut Yesus, dia berkata, God is more beautiful than this life itself. Saudara, waktu dia percaya pada Yesus,
dan kemudian keluarga dan komunitas yang bersama-sama dengan dia sebelumnya dalam kepercayaan lamanya, menekan dia, membuat dia terancam, bahkan bisa terancam kematian, dia enggak putus asa. Kasih Yesus yang dia sudah alami membara dalam hatinya dan kemudian mendorong dia untuk lebih lagi untuk bisa mengasihi Tuhan. Dia enggak putus asa. Saudaraku, dia bertobat di usia 22 atau 23 tahun dalam proses ya saudaraku. Dia cari, dia bandingkan Alkitab dengan buku kepercayaan lamanya dan akhirnya terang Yesus menjamah dia dan kemudian dia menemukan kebenaran itu. Sayang sekali, di usia 33 tahun dia didiagnosa sebuah kanker stadium 4 di bagian perutnya. Semua orang saudaraku berduka, bersedih hati dengan hal itu. Tapi Nabil berkata jangan bersedih karena God is more beautiful than this life. Lalu kemudian orang-orang yang enggak suka dengan dia, yang terluka karena dia berpindah kepercayaan, itu mengutuki dia. Tuh kan, itu sebabnya kamu, itu hukumannya buat kamu yang pindah. Tapi saudara sekalian, Nabil tetap bertahan karena dia percaya Allah jauh lebih besar daripada segala pergumulannya. Akhirnya di usia 34 tahun dia meninggal dunia. Usianya pendek, lebih pendek dari sebagian kita yang ada di sini saudara sekalian. Tapi ceritanya tentang God is more beautiful than this life itself. Ada orang berkata usia itu masalah angka. Aku bisa terima. Tapi angka itu menceritakan apa? Menceritakan masalah, menceritakan kepahitan, menceritakan kegagalan, menceritakan kekacauan, menceritakan kawin cerai, menceritakan perjinahan yang tidak pernah puas, menceritakan apa? What is your story with your numbers of age? Saudara sekalian, hari ini Tuhan Yesus mengundang saya dan saudara supaya usia kita, angka usia kita tidak menceritakan tentang dunia, dosa, kehampaan dunia, masalah demi masalah. Tapi cerita tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Menceritakan tentang kebesaran Tuhan yang melebihi masalah kita. Melebihi penyakit, melebihi hutang-hutang kita. Melebihi daripada segala problema kita. Melebihi dari dolar yang lagi naik luar biasa seperti ini. What is your story with your numbers of age? Kalau waktu itu di stop sekarang, angka mungkin usia Anda 39, 42, 45, 50-an. Apa artinya? Kalau dirangkai dengan suatu kata, ceritanya apa? Apakah ceritanya itu adalah God is more beautiful than this life itself? Kalau enggak, hari ini Tuhan Yesus mengundang Anda untuk datang kepada Dia. Dan Tuhan Yesus mengundang Anda untuk terlibat dalam pekerjaannya. Tuhan, aku datang, aku di sini pakai hidupku. Hidupmu tidak diciptakan untuk hutang. Hidupmu tidak diciptakan untuk keserakahan dosa. Hidupmu tidak diciptakan untuk saling menyakiti sebagai suami istri. Hidupmu tidak diciptakan untuk engkau terpuruk menjadi malu, terperangkap oleh bisnis yang tidak benar. Bukan itu tujuan Tuhan menciptakanmu. Karena itu mungkin kita di tengah kegelapan ada sebuah bisikan dalam hati kita, Tuhan, saya tahu ini hidup bukan seperti ini harusnya. Tolong aku. Dan kalau itu ada, maka itu adalah desakan dorongan dari Allah Roh Kudus yang mengasihi Anda. Mari datang pada Yesus. Mari datang pada Dia dan berkata, Tuhan, sama seperti Engkau memulihkan kehidupan perempuan yang berdosa itu, aku sama, mungkin lebih buruk daripada wanita berdosa itu. Aku mau dipulihkan. Dan selebihnya dari ini, kalau wanita itu mau mempersembahkan apa yang dia punya, dan aku juga mau. Tuhan tolong saya, bukan karena kemampuan saya, tapi karena Engkau. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Hari ini saya dan saudara berkomitmen untuk mengikuti Yesus. Mari kita ikuti Dia sampai akhir. Dan bukan hanya sekedar mengikuti, tapi biarkan hidup saya dan saudara bercerita tentang Dia yang besar. Sungguh besar pengorbanan
terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita teduh sejenak. Tuhan tahu siapa saya dan saudara. Tuhan tahu apa yang saudara sedang alami. Tuhan tahu apa yang ada di dalam kedalaman hati saudara. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Pagi ini, adakah yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan-Mu. Aku datang kepadamu. Oh Tuhan, persoalan demi persoalan membuat aku terasingkan, membuat aku tenggelam, membuat aku gak bisa lagi melihat Engkau yang besar itu. Tetapi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebencian, kemarahan. Tuhan, sekarang aku membutuhkan-Mu. Aku datang kepadamu. Tolong bantu saya. Dan biarlah kasih-Mu yang melimpah itu menguasai saya dan memulihkan saya. Mungkin ada di antara saudara yang digerakkan oleh firman Tuhan yang kita renungkan, oleh kasih Tuhan yang besar itu yang menjangkau menghampiri saudara saat ini. Kalau itu adalah saudara, mari kita datang kepada Dia. Taruh tanganmu di dada, dan di dalam ketulusan dan kerendahan hati kita berbisik di dalam hati kita. Dan kita bilang pada Tuhan, Tuhan, aku di sini, aku datang padamu, aku membutuhkan-Mu. Sebagian di antara kita mungkin sedang lesu, dihantam oleh banyak masalah pergumulan yang tidak mudah. Lalu kemudian engkau melemah di dalam mengikut Tuhan. Mulai hitung-hitungan di dalam memberikan sesuatu kepada Tuhan. Mulai hitung-hitungan di dalam pelayanan. Api itu mulai redup saudara sekalian. Pagi ini di peristiwa Pentakosta itu, adakah engkau yang berkata, Tuhan kobarkan kembali apiku, api mengasihimu itu di dalam hatiku. Biarlah isi hidupku adalah tentang Engkau yang jauh lebih besar dari masalahku, dari pergumulanku. Ini hidupku, pakai aku untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan aku untuk memberi yang terbaik bagimu. Tuhan, dengar aku. Kalau itu adalah engkau, taruh tanganmu di dada. Kita datang kepada Tuhan yang besar. Bapa di sorga, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu segala sesuatu tentang kami, tapi kasih-Mu melimpah. Dosa kami mungkin besar, tapi rahmat-Mu jauh lebih besar. Dan kami bersyukur untuk itu. Biarlah kasih yang merangkul wanita yang berdosa di dalam Lukas pasal 7 itu kami alami dan memulihkan hidup kami. Bahkan bukan hanya di situ Tuhan, menggerakkan kami, mengobarkan hati kami, bagaikan api yang tercurah di dalam hati kami, untuk kami betul-betul mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dengar doa kami Bapa di sorga, lawat setiap kami dalam semua konteks kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, karena bersyukur karena kasih-Mu melimpah, melebihi segala keberadaan kami, melampaui segala keterbatasan kami, melampaui segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, kasih-Mu yang luar biasa itu kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami meletakkan tangan kami di dada karena kami membutuhkan Engkau dan mohon jamahan Tuhan atas hidup kami. Demi nama Yesus kami meminta, kami memohon, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyatakan pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Ya,
Silakan duduk lifters. Oke, lifters, seperti biasa, saya mau menyambut apabila ada di antara lifters yang pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tadi seharusnya saat datang diberikan kartu newcomer dari usher. Boleh nanti ketika ibadahnya sudah selesai, kartu tersebut dikembalikan kembali kepada usher di depan pintu keluar atau di depan lounge sana. Oke, lifters, seperti biasa mau mengingatkan, minggu depan kita akan ada ibadah seperti biasa, dimulai on time pada pukul 10.30. Saya juga mau mengundang untuk lifters sekalian apabila belum memiliki tempat beribadah yang tetap, juga boleh sama-sama datang kembali di minggu depan jam 10.30 di tempat aula ini. Oke, lifters, selanjutnya ada warta khusus. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk lifters yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Untuk nama-namanya ada di layar untuk lifters yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Boleh nanti ketika ibadah telah selesai, ada sedikit hadiah ulang tahun yang dipersiapkan oleh gereja. Boleh nanti lifters yang berulang tahun, baik yang namanya ada di layar maupun yang namanya tidak tercantum di layar, boleh nanti mengambil hadiahnya kepada usher di pintu keluar. Selanjutnya ada warta khusus terkait mission trip. Seperti yang sudah diinformasikan beberapa minggu ke belakang, pada bulan Juni nanti, Lift Community akan mengadakan mission trip ke Kopeng. Nah, untuk dukungan dana dan juga barang masih terus dibuka. Seperti biasa untuk lifters yang ingin memberikan dukungan, baik itu dana maupun barang, dapat dilakukan. Untuk dana bisa melalui transfer ataupun melalui QR yang tercantum pada di layar berikut. Atau apabila mau memberikan dukungan barang, boleh lifters berikan nanti sebelum ibadah atau setelah ibadah di lantai G, di meja registrasi, nanti akan ada booth-nya, boleh lifters berikan saat itu, ataupun kalau misalkan mau memberikan di hari biasa, boleh nanti diberikan melalui TU gereja, diberikan saja notes untuk Kopeng Lift. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada warta juga khusus untuk minggu 5, seperti biasa setiap minggu 5 kita akan mengadakan potluck setelah ibadah. Nah, tapi spesial untuk bulan ini, di potluck kali ini kita akan mengadakan Coffee for Mission. Jadi nanti dari pengurus akan menyediakan kopi, baik itu kopi panas dan kopi dingin. Nah, nanti lifters di sana boleh memberikan dana sukarela sebagai bentuk partisipasi untuk mission trip kali ini. Nanti dari semua dana sukarela yang telah dikumpulkan itu seluruhnya akan digunakan untuk mendukung mission trip yang akan diadakan bulan Juni nanti juga. Nah, tapi tenang aja untuk lifters kalian yang enggak suka kopi, enggak minum kopi, nanti akan disediakan juga jenis-jenis minuman lainnya. Jadi lifters masih tetap boleh ikut juga berpartisipasi walaupun enggak suka kopi juga. Seperti itu. Dan sebentar lifters kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita sama-sama mempersiapkan persembahan kita. Persembahan hari ini akan diadakan 1 kali, yaitu bisa secara cash melalui amplop persembahan yang berwarna hijau, atau juga bisa dilakukan transfer melalui QR Code yang tertera pada layar. Dan ayat persembahan pada hari ini diambil dari Mazmur 52 ayat 11 yang berbunyi, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Lifters, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum memberikan persembahan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah kami ada di kerajaan surga, thank you ya Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami tahu mungkin hidup kami kadang gak baik-baik saja, mungkin hidup kami terkadang terasa susah, tapi biarlah kami boleh tetap percaya ya Tuhan kalau Engkau selalu ada untuk kami, Engkau selalu mengasihi kami seperti apapun kondisi kami ya Tuhan. Tuhan, kalau saat ini kami mau datang ya Tuhan dengan penuh ungkapan syukur, kami mau membawa persembahan kami ini sebagai bentuk ungkapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, biar Engkau yang berkati ya Tuhan apa yang boleh kami berikan ini ya Tuhan, Engkau yang berkati juga orang-orang yang akan mengelolanya nanti, biar semua persembahan yang diberikan ini ya Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Kau juga yang berkati hidup kami ya Tuhan, biar persembahan kami gak berhenti hanya sampai saat ini melalui persembahan yang akan kami berikan ini ya Tuhan, tapi biarlah ketika nanti kami kembali ke kehidupan kami sehari-hari, hidup kami juga boleh menjadi persembahan yang sejati di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Lifters, selamat memberikan persembahan sambil menyaksikan Lift News berikut ini. Hello lifters, this is Lift News for today.
Bagi jemaat yang hadir secara onsite dan belum sempat melakukan pencatatan kehadiran di pintu masuk, dipersilakan untuk melakukan scan QR berikut ini. Badan Misi GKI Anugerah kembali mengadakan mission trip bersama tim KU2 ke Kopeng, Jawa Tengah pada tanggal 15 hingga 17 Juni 2026, serta mission trip ke Sumba pada tanggal 29 Juni sampai 3 Juli 2026. Melalui kesempatan ini, kami mengajak jemaat untuk turut ambil bagian dalam mendukung pelayanan misi tersebut melalui doa, dana, maupun donasi barang seperti alat tulis, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan lainnya. Donasi dapat disalurkan melalui TU Gereja pada hari kerja atau melalui meja Badan Misi setiap hari Minggu setelah ibadah KU1. Dan hari ini, 24 Mei 2026, Badan Misi membuka booth penggalangan dana di lantai 2 gedung utama GKI Anugerah melalui penjualan makanan dan berbagai produk lainnya. Mari bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama melalui pelayanan misi ini. Shalom Petra Light. Yuk ikutan gabung bareng Petra. Di Petra Light kita bukan cuma kumpul biasa, tapi juga banyak acara menarik yang bisa bikin kita bertumbuh dan belajar hal-hal baru bersama. Salah satunya, kali ini kita mengadakan special session dengan pembicara dari luar, Prof. Dr. Phil Horawijaja Citra, dengan tema mengenal AI dan memanfaatkannya sebagai orang percaya. Melalui acara ini, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan teknologi dan AI dengan bijak sebagai anak Tuhan di zaman sekarang. Acara akan diadakan pada Jumat 12 Juni 2026 jam 6 sore di Aula GSG lantai 2 GKI Anugerah. Dan pastinya diawali dengan makan malam bersama. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Jangan lupa juga untuk ajak teman-teman kalian. Sampai ketemu di Petra Light. Kami ingatkan kembali bahwa hari ini akan dilaksanakan aksi donor darah dimulai pukul 9 pagi hingga jam 1 siang di ruangan 210 lantai 2 GKI Anugerah. Bagi jemaat yang memenuhi syarat donor, mari ambil bagian dalam dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Halo PNSJ Kids, ada acara menarik untuk mengisi liburan tahun ini. Lord, I'm just grateful that I got to wake up today. You take my worries and hurries and fade them to gray. You have good plans for me, that's what you say. That's how I know everything is gonna be okay. Yeah. We're gonna be okay. Yeah. Okay. Yeah. We're gonna be okay. Acara SAL ini diadakan 2 hari di gereja tanggal 22 hingga 23 Juni dan special trip ke Museum LAI dan Planetarium Jakarta. Catat tanggalnya ya, pada tanggal 22 Juni hingga 24 Juni 2026. Untuk pendaftaran silakan hubungi Lause Linda atau Lause Sunlilby. GKI Anugerah akan mengadakan sakramen baptisan kudus pada 14 Juni 2026 di Kebaktian Umum 2 dan 21 Juni 2026 di Kebaktian Youth. Bagi simpatisan yang telah mengikuti dan menyelesaikan kelas MMK umum maupun MMK Youth dan rindu untuk dibaptis pada periode ini, dimohon untuk segera lengkapi persyaratan, dokumen yang diperlukan, dan melakukan pendaftaran melalui pembimbing MMK atau kantor tata usaha. Selain itu, akan diadakan juga baptisan untuk anak pada Minggu 14 Juni 2026 di Kebaktian Umum 2 pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi orang tua yang ingin membaptis putra-putrinya dapat segera mempersiapkan persyaratan dokumen yang dibutuhkan. Pendaftaran baptisan anak paling lambat tanggal 31 Mei 2026. Untuk informasi lengkap, jemaat dapat melihat detail pada e-warta gereja. Menutup seri khotbah The Great Invitation, undangan untuk membangun fondasi panggilan dan identitas murid yang berakar pada kasih karunia. Ibadah minggu depan, 31 Mei, akan bertemakan Build to Last, atau dibangun untuk bertahan. Perenungan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Deborah Krisentia di KU1 dan KU3 Dwi Dewahasa, serta Evangelis Ardiansyah Nervanto di KU2 Live Community. Ibadah akan segera selesai, mari mempersiapkan hati untuk mengangkat doksologi dan menerima doa berkat. God bless you. Bersama-sama naikkan kebesaran Tuhan kita. Hormat
Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang kami bisa naikkan kepada Tuhan yang bertahta di sorga itu. Biarlah kiranya Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan dengan ibadah yang kami lakukan. Baik dari tempat ini maupun di dalam rumah kami masing-masing. Dan kami rindu Tuhan, ibadah ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah tempat rutinitas, sesuatu yang kami lakukan berulang-ulang, tapi biarlah sekali lagi ibadah ini membentuk hidup kami semakin serupa dengan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati juga. Kami berdoa untuk rekan-rekan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, untuk Rudi Hendrawan, untuk Julius Halim, Ivan Sulistio, Mary Sastria, dan Ariel Yason. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam mereka menjalani tugas tanggung jawab mereka dalam pekerjaan maupun di dalam kuliah. Dan kami berdoa juga di dalam keluarga, Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Bisa jadi mereka sedang berhadapan dengan tantangan, dan kami mohon ada penyertaan Tuhan yang akan menguatkan mereka. Ada Roh Kudus yang menghibur dan memimpin hidup mereka. Demikian juga kami yang berulang tahun, merayakan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Hamba berdoa mohon berkat Tuhan atas setiap pernikahan, sehingga sekali lagi di dalam pernikahan itu nama Tuhan dipermuliakan. Jadi berkat bagi anak-anak, jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling. Sepanjang minggu ini Tuhan, di dalam segala aktivitas kami mohon kami mendengarkan Tuhan yang berbicara di dalam waktu teduh kami. Tuhan yang berbicara di dalam waktu doa kami. Dan Tuhan yang berbicara melalui firman yang kami baca setiap hari. Dan kami rindu Tuhan semakin hari, sekali lagi orang lain dapat melihat ada kekuatan Tuhan yang hidup di dalam diri kami. Sehingga nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Lifters, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Engkau telah beribadah di dalam rumahnya. Saat ini engkau akan diutus masuk ke dalam dunia di mana engkau berada, dan engkau akan menjadi saksinya. Sebab itu terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih Allah melimpah di dalam kehidupanmu. Damai sejahtera yang berasal dari Kristus itu ada di dalam hatimu, memberikan engkau ketenangan dalam situasi apapun. Dan pertolongan, kekuatan, kemampuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus ada dalam kehidupanmu, sehingga apapun yang kau hadapi, engkau tetap akan dapat menjadi saksinya karena Dia yang bekerja di dalam dirimu. Dan berkat dari Allah Tritunggal ini ada padamu dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saudara, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.